Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Bapak Ibu semua, mari kita sambut dua narasumber kita yang udah tidak asing lagi nih tentunya dan pastinya sangat handal, khususnya dalam bidang pengelolaan kinerja. Kepada Bapak Ali Syukrizen dan Bapak Haris Budiman, kami silakan. Mas Karis dan Mas Ali, bagaimana? Sudah siap untuk menyampaikan materi? Saya membuka Mas Karis saja. Slide-nya mohon ditayangkan. Udah muncul? Di gue belum muncul. Next. Oke, next. Baik, terima kasih Mbak dan Mas Renja, Rere dan Anja. Mohon maaf Bapak Ibu tadi agak sedikit ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu penikmat peserta Kopi Senja episode 2 yang berbahagia, meskipun saat ini sedang tanggal tua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ali dan rekan saya Karis. Nanti kami akan secara maraton membawakan materi tentang SFO. Dengan maksud tadi setelah disampaikan oleh Pak Ferial, agar tentunya SFO kita semua maksimal dan nilainya optimal. Berikut adalah outline kita hari ini, dimulai dari yang pertama itu pengantar aja, itu terkait media komunikasi dan koordinasi, dasar hukum dan manfaatnya. Lalu yang kedua dan ketiga yaitu terkait tentang SFO-nya sendiri, itu core-nya, nanti dibawakan Mas Karis tentunya, karena beliau yang lebih berat ilmu dan pengalamannya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Mas Karis terkait dengan SFO, bagaimana organisasi kita dikelola agar tetap fokus dengan strateginya. Lalu yang keempat yaitu tentang laporan. Di sini nanti kami sampaikan tentang salah satu pelaporan kinerja yang merupakan salah satu wujud ya, pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah kita lakukan. Kami di sini meyakini bahwa memang pelaporan itu tidak mudah dan butuh effort. Tapi sebagaimana hakikat pelaporan itu sendiri, tentulah kita tetap harus melakukannya, tentunya dengan strategi-strategi tertentu. Misalnya dengan dicicil Bapak Ibu, jadi misalnya kalau Bapak Ibu melakukan pengelolaan pelaksanaan tugas, jangan menunggu nanti di akhir triwulan mungkin untuk mengumpulkan bukti dukung, tapi bisa dicicil harian seperti itu. Lalu yang terakhir ya ini tentang what next atau to-do list yang akan kita lakukan secara bersama di akhir dan awal tahun ini. Next. Next. Baik Bapak Ibu penikmat kopi senja yang berbahagia, berikut adalah daftar media kita bersama dalam melakukan komunikasi dan koordinasi. Bapak Ibu bisa melakukannya via HiDJPB dan via Google Drive. Untuk tiap-tiap unit juga telah ada PIC-nya. Meskipun begitu, nanti kami semua tetap saling support. Misalnya Bapak Ibu ternyata lebih suka dengan Mbak Rere misalnya kan. Mbak Rere, saya PIC-nya walaupun Mas Ali tapi pengennya Mbak Rere lah gitu. Ya monggo aja, silahkan. Pokoknya Mbak Rere itu idola lah, idola kita bersama gitu. Next aja Mas. Lalu selanjutnya terkait dengan dasar hukum manajemen kinerja.
Di sini banyak ya Bapak Ibu peraturannya. Tentunya di sini yang perlu kami sampaikan tentunya adalah peraturan terbaru terkait manajemen kinerja, yaitu adalah KMK 300. Meskipun begitu, karena saat ini masih dalam masa peralihan dan masih menunggu juknis dari Setjen, maka kita sementara ini masih menggunakan ketentuan yang lama. Walaupun mungkin beberapa hal telah diinstruksikan oleh Setjen untuk dilakukan sesuai KMK 300. Contohnya yaitu terkait dengan bobot perhitungan NKO Q3. Next, Mas. Selanjutnya terkait manfaat manajemen kinerja. Bapak Ibu penikmat kopi senja yang berbahagia, seperti yang kita tahu bersama, bahwa pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh individu itu akan diukur dan dilaporkan hasilnya. Yang tercermin diantaranya yaitu melalui nilai kinerja pegawai dan predikat kinerja pegawai. Di sini misal ada reward-nya, diantaranya itu terkait dengan finansial dan non-finansial. Finansial seperti kenaikan pangkat, kenaikan grading, dan tunjangan kinerja. Lalu ada juga yang non-finansial, yaitu seperti pegawai teladan berprestasi, SLKS, pemetaan pegawai, talent, pengembangan karir, dan pengembangan kompetensi. Selain reward, tentunya juga di sini ada punishment ya Bapak Ibu, seperti teguran, hukuman disiplin, dan pengalihan tugas. Pengalaman teman saya juga ada yang seperti ini, karena nilai perilakunya pada waktu itu tidak baik, jadi dia nilainya cukup sehingga dia tidak dapat naik pangkat. Itu mungkin hal-hal yang perlu kita hindari. Tentunya kita mengharapkan tidak hanya mengharapkan reward, tapi kita mengharapkan tidak mendapatkan punishment. Mungkin itu aja materi pengantar dari saya. Nanti selanjutnya materi SFO akan dilanjutkan oleh Mas Karis. Mas Karis, silahkan. Terima kasih, Mas Ali. Ya, mohon izin Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan membawakan terkait dengan Mas. Ya, ini materi selanjutnya yaitu terkait dengan implementasi prinsip-prinsip SFO dalam manajemen kinerja di mohon izin suara saya apakah bisa didengar dengan jelas? Kurang ya? Oke. Oh, jelas. Oke. Terima kasih Pak Sakti. Mbak Aditya. Oke. Next Mas Yudi. Bapak Ibu, tadi kan sudah diperkenalkan ya, saya Charis Dwi Kurniawan, sudah digunakan oleh Mas Ali tadi. Kebetulan sore ini saya dipercaya untuk memberikan materi gitu ya terkait dengan SFO ya, di mana SFO ini adalah laporan yang Bapak Ibu buat, yaitu acuan selama ini adalah Bapak Ibu membuat adalah dari matrik yang telah kita sampaikan di awal tahun kemarin di bulan Februari, yaitu matrik langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Jadi Bapak Ibu, untuk Kopi Senja episode 2 ini, yang mana SFO maksimal nilai optimal gitu ya. Jadi dengan Bapak Ibu mengikuti gitu ya terkait dengan atau mengikuti petunjuk di matrik yang telah kita buat, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang mungkin ekspektasi Bapak Ibu juga, wah ini saya sudah mengikuti ini terkait dengan matrik yang telah diberikan oleh OTL yang sekretariat di awal tahun kemarin. Tapi kadang-kadang gini Bapak Ibu ya, apa yang kita tuangkan di matrik ini kadang Bapak Ibu menangkapnya kurang jelas. Maksudnya gimana, ini apa gitu ya. Ternyata yang Bapak Ibu sampaikan itu belum sesuai dengan yang apa yang kita maksud dalam matrik itu. Makanya di sore ini saya akan menjelaskan atau membuka gitu ya terkait ini. Jadi mungkin karena waktunya juga sudah di akhir bulan Oktober, mungkin Bapak Ibu juga banyak yang
bertanya gitu ya, kenapa Mas kok baru akhir Oktober, sedangkan saya sudah menyampaikan laporannya dari, mungkin ada yang sangat rajin gitu ya, di awal Oktober sudah menyampaikan laporannya gitu. Ya memang waktu yang kita ambil ini mungkin masih ada space berapa hari sampai di tanggal terakhir kan tanggal 31 Oktober ya. Nah, Bapak Ibu nanti masih bisa memperbaiki gitu ya sampai 31 Oktober karena kita nanti akan memulai penilaian di bulan November. Nah, ini yang Bapak Ibu dapatkan sore ini adalah kisi-kisi Bapak Ibu. Wah, kisi-kisi. Jadi untuk slide ini implementasi 5 prinsip SFO pada DJPB. Nah, 5 prinsip ini sudah kita jabarkan dalam matrik yang kita sampaikan di awal tahun, yaitu prinsip pertama menggerakkan perubahan dari tingkat pimpinan. Di sini ada 6 ya, 6 poin yang harus dipenuhi. Kemudian menerjemahkan strategi, ini prinsip 2, menerjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional. Ada 5 poin yang harus dipenuhi gitu ya. Menyelaraskan organisasi dengan strategi, ini prinsip ketiga. Ada 5 poin juga. Kemudian yang prinsip 4, cara memotivasi sehingga strategi adalah pekerjaan setiap individu. Ada 4 poin yang harus dipenuhi, dan kemudian kendali untuk membuat strategi sebagai proses yang berkelanjutan. Yang di prinsip 5 ini adalah ada 7 poin gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dari 5 prinsip ini Bapak Ibu dituntut untuk membuat gitu ya laporan gitu, di mana laporan ini sebenarnya menggambarkan kita dapat menilai bagaimana unit atau kantor vertikal yang Bapak Ibu kelola atau sebagai pengelola kinerjanya itu, kita juga menilai atas dasar untuk menilai pimpinan unitnya. Jadi SFO ini lebih memotret gitu ya, memotret bagaimana pimpinan unit mengimplementasikan apa yang menjadi strategi atau peranan yang harus dilakukan di DJPB. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mau memberikan apa-apa yang kita nilai gitu ya di prinsip 1, yaitu prinsip 1 menggerakkan perubahan dari tingkat pimpinan. Yang pertama Bapak Ibu, di sini kita ada menyusun strategi organisasi. Di mana menyusun strategi organisasi ini kita memberikan tiga strategi gitu yang harus dibuat gitu ya. Jadi di sini ada toolsnya STEP, SWOT, dan TOWS gitu ya. Di mana tiga-tiganya ini harus dibuat Bapak Ibu. Jadi dalam pembuatannya mungkin beberapa atau sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sudah sering gitu ya. Jadi step itu terkait dengan sosial kultural, teknologikal, development, ekonomik, atau public policy-nya, terus legalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak dalam menyusun strategi organisasi ini, pimpinan unit ini melibatkan seluruh pegawai, di mana step ini dibuat, kemudian dari step ini mungkin akan didapatkan hasil-hasil dari strategi-strategi yang disebutkan di strategi di step. Kemudian di SWOT-nya juga Bapak Ibu harus membuat gitu ya, di mana SWOT ini ada strength, jadi terkait dengan apa sih keunggulan kita, kekuatan di kantor unit Bapak Ibu, terus ada weakness-nya atau kelemahannya apa gitu ya. Kemudian opportunities-nya, peluangnya seperti apa, kemudian ancamannya seperti apa. Nah, dari SWOT ini nanti dikombinasikan menjadi terkait dengan organisasi untuk TOS-nya, TOWS-nya. Nah, dikombinasikan di TOS-nya ini. Nah, dalam menentukan strategi yang dipilih, di sini kan ada 2 ya. Jadi poin-poin yang dokumen yang harus dibuat di aplikasi di laporan SFO itu ada 3 tools ini dibuat. Kemudian dari 3 tools ini
di sini dijelaskan menentukan strategi yang dipilih. Nah, strategi yang dipilih ini adalah strategi yang dipilih dari kombinasi TOWS-nya. Jadi setelah kita membuat kombinasi TOWS itu tadi, kita mendapatkan kesimpulan terkait dengan kombinasi antara mungkin antara ancaman dan kekuatannya apa yang dihasilkan gitu ya, mungkin peluang dan kelemahannya apa yang disampaikan, itu nanti dari kombinasi itu dipilih menentukan strateginya. Jadi strategi yang dipilih ini bukan berarti Bapak Ibu dari 3 ini memilih strategi yang mana, bukan. Jadi strategi yang tiga-tiganya ini dibuat, strategi ini dibuat tiga-tiganya, dan dari strategi tiga-tiganya ini untuk yang TOWS-nya, kombinasi TOWS-nya itu baru dipilih strategi yang mana yang dipilih. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang salah tangkap gitu ya, yang selama ini yang disampaikan itu banyak yang mengira bahwa menentukan strategi yang dipilih ini memilih antara STEP, SWOT, dan TOWS gitu ya. Otomatis Bapak Ibu akan tidak mendapatkan nilai maksimal di sini kalau hanya membuat STEP aja dan SWOT gitu, atau SWOT aja atau TOWS saja gitu. Jadi maksud dari menentukan strategi yang dipilih ini adalah dari kombinasi pengimplementasiannya di kombinasi TOWS-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua terkait dengan melaksanakan internalisasi dan sosialisasi strategi organisasi. Di sini kan disimpulkan ada 2 juga, yaitu internalisasi dan sosialisasi secara langsung. Nah, internalisasi ini seperti apa? Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang disampaikan di laporan SFO itu adalah dokumen yang berupa GKM-nya mungkin untuk internalisasi atau sosialisasi yang sifatnya seperti FGD, BIMTEK gitu ya, bisa dilakukan, dan apa saja yang bisa dilakukan di luar itu, yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan media sosial atau media apa saja, nggak hanya media sosial, mungkin dari banner, booklet, leaflet, pamphlet gitu ya, media massa, website gitu ya. Dari situ bila sosialisasinya dilakukan dengan internalisasi dengan GKM atau sosialisasi FGD, berarti dokumen yang perlu ditambahkan yaitu seperti undangannya seperti apa, daftar hadirnya, dokumentasi foto, dan notulennya. Itu harus lengkap Bapak Ibu. Jadi di sini kalau sudah lengkap, Bapak Ibu sudah membuat lengkap, otomatis di poin ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal untuk SFO-nya untuk poin yang ini. Kemudian juga sama melaksanakan pembahasan peta strategi, IKU, IS, target IKU, dan manual IKU. Ini di poin ini yaitu dokumentasi pembahasan dan menyampaikan hasil review ke kantor pusat. Di sini yaitu dokumentasinya ya sama, baik. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan pembahasan ini, undangannya seperti apa gitu ya, daftar hadirnya. Jadi di sini lebih ke dokumen itu yang kita butuhkan untuk mendapatkan nilai. Terus kemudian terkait dengan menyampaikan hasil review ke kampus, ini mungkin ND-nya nanti, ND yang disampaikan atas hasil review ke kantor pusat itu bisa dilampirkan di laporan SFO-nya. Jadi SFO ini memang lebih ke banyak dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus disiplin dengan dokumentasinya. Jadi setiap ada kegiatan, dokumentasinya harus tertata dengan baik. Mungkin Bapak Ibu melakukannya dengan mengumpulkan dulu gitu ya, nanti per triwulan baru itu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi yang jadi masalah itu kadang baru sampai ditunggu sampai nanti aja sampai triwulan 3 lah. Ini yang nanti Bapak Ibu jadi tergesa-gesa dan akhirnya banyak hal-hal yang kurang maksimal dalam. Jadi untuk yang poin 3 itu dokumen yang kita harapkan dari laporan SFO-nya. Kemudian melaksanakan penandatanganan KK seluruh pejabat dan pegawai. Nah, ini juga yang diharapkan adalah dari dokumentasi
pelaksanaan kegiatannya. Jadi dokumentasinya seperti apa. Nah, kemudian kalau mau mendapatkan nilai maksimalnya dari dokumentasi yang ya berupa undangan, daftar hadir gitu ya, itu akan mendapatkan nilai maksimal juga bila pimpinan atau pemilik peta strategi atau pimpinan unit mengikuti acara penandatanganan ini. Jadi ada juga Bapak Ibu selama ini ternyata saat penandatanganan tidak ada atau mungkin terlupa gitu ya. Mungkin Bapak pimpinan unitnya ada gitu tapi di daftar hadir belum tanda tangan atau di dokumentasi tidak terlihat gitu ya. Nah, ini juga mungkin harus lebih diperhatikan gitu ya. Kemudian di sini juga ada yang poin 5 yaitu pelaksanaan DKO secara rutin. Nah, DKO secara rutin ini kehadiran pimpinan itu mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Jadi kehadiran pimpinan itu setiap DKO akan diperhitungkan nilainya. Jadi kalau DKO-nya sudah dilaksanakan bulanan, terus kehadiran pimpinannya dalam 12 bulan ini ternyata hanya hadir 10 kali gitu ya. Otomatis nanti nilainya juga tereduksi Bapak Ibu. Jadi ya kita memperhitungkan hanya 10 kehadiran pimpinannya. Nah, terus DKO yang dilaksanakan bulanan itu nilainya lebih bagus daripada yang dilakukan tribulanan atau ya minimal memang tribulanan ya. Nah, tapi kalau di unit itu melakukan DKO-nya bulanan, otomatis akan mendapatkan nilai maksimal. Jadi kadang kan ada yang bertanya, Mas, untuk DKO bulanan itu seperti ngapain aja gitu ya? Masa kita harus membahas itu tiap bulan gitu. Jadi DKO bulanan itu ya sebenarnya bahasanya banyak ya Ibu ya. Bapak Ibu bisa mungkin pimpinan unitnya bisa membahas terkait dengan isu-isu yang terjadi saat bulan mungkin di minggu itu atau bulan itu gitu ya, atau mungkin proyeksi terkait target dan dari itu. Jadi proyeksinya seperti apa. Jadi nggak ini DKO bulanan ini bukan apa ya hal yang sebenarnya wajar yang bagus untuk kita menganggapnya itu akan lebih bagus dalam pimpinan untuk mengambil keputusan terkait dengan isu-isu yang ada saat di bulan itu. Kemudian untuk prinsip 1 ini masih ada terkait dengan pembahasan penyusunan dokumen rencana kerja dan keuangan. Di sini dokumen yang kita harapkan adalah dokumen rencana kegiatan 2022 gitu ya. Jadi dokumen rencana kegiatannya seperti apa, terus dokumen rencana keuangannya DIPA, RKKL gitu ya. Nah, di sini terkait dengan DIPA dan RKKL itu didukung dengan undangan pembahasan usulan RKKL-nya gitu ya. Jadi saat menyusun RKKL itu ada penyusunan, jadi ada undangan untuk pembahasannya gitu. Pembahasnya itu yang dikumpulkan ada apa ya pucuk-pucuk pimpinan yang ada di unit itu gitu ya. Jadi di situ dokumentasinya berarti terkait dengan undangannya, terkait dengan notulennya, terkait dengan daftar hadirnya dan dokumentasi fotonya. Nah, itulah yang menjadi dokumen pendukung dari rencana aksi ini, yaitu terkait dengan pembahasan penyusunan dokumen rencana kerja. Oke, kemudian selanjutnya adalah pimpinan unit kerja mengusulkan atau menunjuk pengelola kinerja organisasi dan pegawai. Di sini SK pengelolaan kinerja sebenarnya sudah ini ya hampir semuanya pasti sudah ada gitu. Katakan tingkat kanwil pun harus menampilkan ya SK yang diterbitkan atau yang diusulkan oleh unit di bawahnya. Jadi kalaupun unit di bawahnya lupa gitu kadang mengusulkan SK, kanwilnya juga seharusnya sudah terfilter di situ. Nah, di SK ini ya di mana SK-nya ini menunjuk PSI LO masing-masing unit. Jadi bila ada perubahan pegawai atau ada mutasi gitu ya, berarti harus ada SK terkait dengan SK perubahannya. Jadi SK perubahannya juga harus
ditampilkan, Bapak Ibu jangan lupa gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak juga yang terjadi SK pengelola kinerja pertamanya ada gitu, tapi terkait dengan SK perubahan lupa gitu karena kesibukan atau apa, jadi SK itu untuk perubahan bila terjadi pergeseran pejabat atau pegawai lupa menetapkan lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya inovasi, untuk menyusun inovasi dan meraih prestasi. Inovasi tahun 2002, inovasi ini adalah inovasi tahun 2021 dan 2022, yaitu dokumen pembahasan inovasi. Jadi terkait dengan dokumen terkait pembahasan inovasi ini, Bapak Ibu, yang kita harapkan dari dokumen itu adalah untuk mendukung capaian terkait dengan poin ini, itu adalah undangan, daftar hadir, dokumentasi foto, dan notula. Nah, terkait dengan inovasi yang akhirnya sudah diputuskan itu, bila Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai maksimal gitu ya, minimal itu adalah 2 inovasi minimal. Nah, itu dua inovasi itu akan memberikan nilai maksimal dalam laporan Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada prestasi unit. Prestasi unit ini sebagai bukti dukungnya adalah penghargaan bila Bapak Ibu ada penghargaan di unitnya level nasional gitu ya. Bila satu level nasional itu sudah mendapatkan nilai maksimal gitu ya. Untuk level DJPB, untuk level tingkat DJPB ini adalah yang dikeluarkan oleh kantor pusat Bapak Ibu. Jadi level penghargaan atau prestasi yang Bapak Ibu dapat dari tingkat kantor pusat. Jadi kalau seandainya Kanwilnya mengeluarkan piagam atau apa dalam perlombaan regional gitu, itu untuk tingkat Kanwil regional itu tidak kami hitung Bapak Ibu. Jadi yang kita hitung adalah tingkat sampai dengan kantor pusat kalau yang di DJPB, dan itu bila ingin mendapatkan nilai maksimal itu harus ada 3 minimal prestasi dari tingkat pusat gitu ya, itu akan mendapatkan nilai maksimal. Nah, untuk tahun ini kita memberikan mungkin Bapak Ibu kemarin atas keluhan Bapak Ibu semua banyak yang wah kalau prestasi tingkat nasional atau tingkat pusat di JPB kita juga agak susah gitu karena mungkin dalam unit itu kurang bisa mendukung secara untuk mendapatkan prestasi tingkat pusat gitu ya. Nah, untuk tahun ini kita memberikan agak luang dikit ya terkait dengan prestasi yang dikeluarkan oleh Pemda dan pemerintah daerah. Jadi tapi yang memberikan adalah setingkat bupati, jadi bupatinya sendiri yang memberikan atau gubernur kalau memang gitu, atau wali kota. Jadi Pemda di sini pimpinan Pemdanya yaitu pimpinan pucuk tertingginya, yaitu kalau seandainya tingkat gubernur ya gubernurnya yang berikan, tingkat Pemda yaitu bisa bupati atau wali kota. Dan itu bukti dukungnya bukan hanya piagamnya saja, tapi ada foto berdua gitu ya antara bupati dengan pimpinan unit. Itu adalah salah satu contoh kita memberikan. Jadi kalau hanya foto bukti piagam saja kan mungkin Bapak Ibu bisa mencetak di mana saja gitu. Tapi kalau foto dengan bupati ini kita apalagi ada gitu ya sampai dimuat oleh surat kabar gitu. Jadi itu jadi level untuk prestasi tingkat Pemda yang diberikan gubernur, wali kota atau bupati kita sekarang akomodir Bapak Ibu. Itu untuk mendapatkan nilai maksimal dan itu minimal 3 prestasi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu di sini ada matrik ketercapaian IKU. Matrik ketercapaian IKU ini
pemetaan capaian IQ-nya sebagai kategori berikut. Jadi di matrik itu ada capaian IQ yang sulit dicapai, ya, bisa dicapai dengan extra effort, bisa dicapai tanpa melakukan extra effort, dengan bekerja biasa saja atau sangat mudah dicapai. Itu matrik ini harus dibuat Bapak Ibu, disampaikan dan dibuat gitu ya. Terus terkait dengan internalisasi dan sosialisasi perubahan organisasi melalui berbagai media, ini hampir sama dengan yang cuman ini terkait perubahan organisasi, di mana internalisasi ini bukti dukungnya adalah dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu undangan, daftar hadir, dokumen foto gitu Bapak Ibu. Dan bisa dilakukan melalui berbagai media, di mana media sosial dan lain-lain. Oke, lanjut Mas Yudi. Nah, di sini nanti terkait dengan itu tadi prinsip pertama ya Bapak Ibu ya. Prinsip pertama itu poin yang dinilai itu memang banyak dan effortnya tinggi ya. Jadi kita bobotkan di prinsip pertama itu juga cukup tinggi gitu Bapak Ibu ya. Di mana bobot yang kita berikan untuk prinsip pertama itu bisa sampai 35% Bapak Ibu. Ya, 35% dari, karena effortnya besar di prinsip pertama tadi. Nah, sekarang ini kita masuk ke prinsip kedua. Jadi prinsip kedua ini apa-apa aja sih yang perlu dilengkapin gitu ya dalam membuat laporan SFO ya. Prinsip 2 ya adalah menerjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, di mana rencana aksinya prinsip 2 ini kita memberikan 3 rencana aksi yang akan kita nilai gitu Bapak Ibu di tahun 2022, di mana melaksanakan internalisasi dan sosialisasi terkait peta strategi, IQ, IS, matrik pencapaian IQ, action plan pencapaian IQ, serta isu strategis, di mana internalisasi dan sosialisasi secara langsung dan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai media. Di sini bedanya dengan yang prinsip 1, kalau prinsip 1 tadi kan terkait dengan internalisasi terkait peta strategi tadi adalah terkait pembahasannya. Kalau sudah dilakukan pembahasan antara dengan pucuk-pucuk pimpinan yang ada di unit tersebut, setelah pembahasan dan telah dicapai terkait dengan strateginya seperti apa, lah ini sosialisasinya Bapak Ibu, di mana sosialisasi itu bisa dilakukan secara langsung dan atau dengan sosialisasi di berbagai media, termasuk ini di internal dan eksternal Bapak Ibu ya. Jadi di mana untuk ini hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu terkait dengan yang prinsip tadi yang sudah saya jelaskan, itu bisa internalisasinya itu untuk internal bisa dilakukan di GKM gitu ya. Di GKM berarti dokumentasinya harus lengkap, di mana ada undangan, ada daftar hadir, dokumentasi foto dan notulen. Jadi inti dari laporan, tiap laporan yang dilaporkan secara dokumentasi itu adalah notulennya Bapak Ibu. Kita akan membaca notulen itu dengan apa dan acara yang diselenggarakan. Kadang banyak juga unit atau kantor vertikal ya, Kanwil dan KPPN ini menyampaikan notulannya itu sama semua sebenarnya, padahal acaranya berbeda. Itu mungkin yang selama ini kita alami gitu ya. Jadi otomatis dengan notulen seperti itu, otomatis nilainya juga kita akan tidak masukkan jadi nilai maksimal gitu, atau kadang kita tidak masukkan hal itu sebagai acara atau memenuhi untuk rencana aksi prinsip yang telah kita tentukan gitu. Jadi Bapak Ibu harus notulennya ini kami saat menilai SFO itu, notulen itu pasti kita baca dengan sungguh-sungguh ya. Jadi dengan benar-benar kita lihat acaranya seperti apa, notulennya apakah benar, dan kita bandingkan dengan notulen sebelumnya. Kadang ada sampai lupa masih tanggal yang dulu gitu ya. Jadi mohon diperhatikan seperti itu. Nah, terus untuk yang berbagai media itu bisa lewat banner ya, media sosial,
media sosial resmi ya. Itu nanti kalau terkait dengan media sosial resmi itu buktinya dengan di screenshot ya Bapak Ibu ya. Di screenshot, dimasukkan ke dalam laporan tersebut. Nah, terus untuk rencana aksi yang kedua yaitu mengusulkan IKU baru. Nah, IKU baru ini dokumen yang kita perhitungkan dalam penilaian adalah dokumen terkait pembahasan. Jadi dalam mengusulkan IKU baru ini pasti ada pembahasan dalam internal kantor tersebut. Nah, itu berarti harus ada undangannya, ada ya seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi undangan, daftar hadir, dokumentasi foto gitu. Nah, dokumen pembahasan ini menjadi poin yang dinilai gitu ya. Jadi kalau seandainya dokumennya mengusulkan IKU baru dengan beserta manual IKU-nya tapi tidak ada dokumen pembahasannya, otomatis walaupun Bapak Ibu menyampaikan usulan itu ke kami gitu ya, tapi otomatis nilainya nggak bisa maksimal gitu ya. Karena di sini kita mengharapkan terkait dengan dokumen pembahasan saat mengusulkan IKU tersebut gitu. Seperti itu, dan ini menyampaikan isu IKU baru juga. Kalau hanya menyampaikan usul IKU baru namun tidak beserta manual IKU-nya, itu otomatis sama saja kita tidak ini satu paket Bapak Ibu ya. Jadi kalau mengusulkan IKU baru itu termasuk juga beserta manual IKU-nya. Nah, kalau hanya mengusulkan IKU baru saja tanpa manual IKU, kami beranggapan bahwa ini hanya untuk mencari untuk nilai SFU-nya aja di sini. Jadi karena dengan adanya manual IKU ini pasti ada pembahasan sebelumnya. Karena kita kalau hanya mengisi wording IKU aja kan mudah ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang agak susah kan memang membuat manualnya. Bahkan kita beberapa kali juga ada update terkait manual IKU gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi manual IKU ini adalah hasil dari dokumen pembahasan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan. Dan mungkin atas masukan dari pegawai di lingkup kantor tersebut. Oke, kemudian untuk menyusun IS dan mengevaluasi IS. Nah, penyusun IS non template. Jadi IS yang dibuat itu adalah IS yang di luar mandatori yang kita wajibkan Bapak Ibu. Jadi ada kan kita IS yang mandatori seperti learning organisasi itu adalah IS terkait dengan IS yang mandatori dari kita lah. Bapak Ibu sebagai pengelola kinerja untuk mendapatkan poin ini maksimal itu harus menyusun IS di luar itu tadi dan menyampaikan laporan IS-nya tiap triwulan seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang harus dilengkapi untuk mendapatkan nilai maksimal. Nah, di prinsip nomor 2 ini, di prinsip 2 ini itu bobot yang kita berikan itu 10% Bapak Ibu. Jadi ini effortnya nggak sebesar di prinsip pertama. Nah, jadi di sini kita menilainya 10%. Kemudian lanjut di prinsip 3 Mas. Oke, nah ini ada prinsip 3 Bapak Ibu, menyelaraskan organisasi dengan strategi, di mana di sini ada poin yaitu rencana aksinya melakukan pembahasan dan penyusunan cascading dan treatment IKU. Nah, ini dokumen pembahasannya adalah penyusunan ya, jadi dokumentasinya terkait dengan dokumentasi pembahasan. Jadi di mana dokumentasi pembahasan itu ya seperti biasanya undangan, daftar hadir, dokumentasi foto dan notula. Kemudian matrik cascading masing-masing unit dan level. Nah, matrik cascading-nya ini Bapak Ibu itu dari pemilik peta sampai dengan eselon 4 Bapak Ibu. Jadi matrik cascading IKU ini kita mendapatkan nilai, kalau ingin mendapatkan nilai maksimal, jadi IKU yang ada di pemilik peta itu dibuat matrik cascading-nya itu minimal ya sampai dengan eselon 4. Kalau mau dilanjut sampai pelaksana gitu, monggo gitu. Tapi kita dapatkan sampai dengan eselon 4 itu sudah cukup bahwa IKU tersebut
terkait cascading-nya sudah disalurkan sampai ke bawah. Kemudian terkait meminimalisir adanya IKU yang bersifat tanggung renteng level pelaksana gitu ya. Di sini dokumen terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan adalah terkait rekapitulasi kontrak kinerja. Nah, jadi di sini kan kalau rekapitulasi kontrak kinerja ini kebanyakan sudah dilakukan oleh unit. Namun pembagian ruang lingkup IKU ini yang biasanya lupa Bapak Ibu tidak dapat nilai maksimal di sini di rencana aksi ini. Jadi di ruang lingkup ini biasanya dibedakan diinformasikan bahwa ruang lingkup IKU ini tidak tanggung renteng adalah adanya nota dinas pembagian ruang lingkup IKU. Nah, gitu. Jadi bukti dukung dokumennya adalah nota dinas Bapak Ibu, nota dinas yang dikeluarkan oleh pimpinan unit. Jadi dari situ kalaupun walaupun di tingkat pelaksana di unit tersebut sudah dipastikan tidak ada yang tanggung renteng, namun untuk memastikan kami adalah adanya nota dinas tersebut. Jadi adanya nota dinas tersebut akan memberikan tambahan poin untuk rencana aksi di prinsip 3 ini terkait dengan meminimalisir adanya IKU yang bersifat tanggung renteng. Nah, terus untuk yang melakukan evaluasi terhadap layanan Kanwil. Nah, ini adanya penjelasan hasil survei ya. Jadi rencana dokumen yang kita harapkan dari rencana aksi melakukan evaluasi terhadap layanan Kanwil atau KPPN ini adalah survei terkait dengan kepuasan pengguna layanan Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu menyebarkan survei ke stakeholder gitu ya, mereka menilai gitu ya. Dan di sini nanti ada penjelasan hasil surveinya seperti apa gitu. Kemudian rekapitulasi surveinya itu adalah dokumen yang kita butuhkan untuk menilai dalam SFO ini. Jadi di penjelasan hasil survei ini ada narasi gitu ya Bu. Ya, penjelasan narasi dari laporan survei tersebut. Jadi surveinya bukan hanya angka-angka terus didapatkan hasil seperti ini gitu ya, tapi ada juga narasinya Bapak Ibu. Jadi bukan kadang kan selama ini juga kita mendapatkan yang sering kita nilai itu kadang-kadang tiap unit itu hanya menampilkan angka gitu tanpa ada penjelasan angka ini seperti apa arti dari angka ini gitu. Jadi mereka kadang teman-teman di daerah itu menjelaskannya angka targetnya sekian, terus dari survei ini didapat nilai sekian gitu tanpa menjelaskan apa-apa. Ini tidak akan mendapatkan nilai maksimal kalau seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus ada narasinya seperti apa. Kemudian berikutnya melakukan presentasi kontrak kinerja masing-masing unit beserta manual IKU-nya. Jadi di sini adalah melakukan presentasi kontrak kinerja ini, dokumen yang kita butuhkan dalam mendapatkan nilai maksimal adalah setiap pegawai itu mempresentasikan kontrak kinerjanya beserta manual IKU-nya. Bapak Ibu, bisa dilakukan saat GKM atau mungkin briefing pagi gitu ya. Yang penting ada dokumentasi bahwa pegawai tersebut mempresentasikan kontrak kinerjanya itu seperti apa. IKU-nya itu apa-apa. Jadi harapan dari sini adalah masing-masing individu dapat memahami peran dan kinerjanya masing-masing di unit tersebut. Jadi peran pegawai ini dengan memahami apa yang harus dicapai dalam kontrak kinerjanya dan manual IKU-nya ini menjadi akan menumbuhkan ya rasa tanggung jawab untuk masing-masing pegawai tersebut. Kadang kan kita mohon maaf ya dalam artian kadang ada pegawai yang acuh dengan kontrak kinerjanya atau nanti walaupun saya tidak melakukan apa-apa nanti pasti akan tercapai gitu. Ada juga walaupun ada pemisahan antara IKU yang sifatnya tanggung renteng tadi. Jadi walaupun seperti itu pegawai itu juga harus aware terhadap
IKU-IKU yang telah atau kontrak kinerja yang telah dia tanda tangani dengan atasannya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap layanan unit pendukung. Ini adalah biasanya di bagian umum ya. Jadi tim support di dia umum ini mengeluarkan survei terhadap pelayanan sebagai tim supporting gitu ya. Itu bagaimana hasilnya, sama seperti yang yang survei kepuasan layanan dari stakeholder, itu harus ada rekapitulasi surveinya, penjelasan hasil surveinya dengan narasi Bapak Ibu. Jadi kalaupun puas itu dengan tingkat puas yang katakanlah target 3 dari terus tingkat puasnya itu 3,8, itu menggambarkannya seperti apa gitu. Dan mungkin ada catatan-catatan yang harus dijelaskan dari hasil survei tersebut. Itu akan mendapatkan nilai maksimal. Jadi di prinsip 3 ini poin yang kita nilai nanti adalah 12,5% dari effort yang Bapak Ibu lakukan di prinsip 3 ini. Oke, lanjut Mas Judi di prinsip 4. Nah, prinsip 4 ini adalah cara memotivasi sehingga strategi adalah pekerjaan setiap individu. Nah, di mana prinsip 4 ini melakukan kegiatan coaching atau konseling dan mentoring kepada pegawai, di mana dokumen kegiatan di sini adalah laporan ya, melakukan pelaksanaan coaching dan konseling melalui aplikasi training. Dan dokumen pelaksanaannya berupa undangan dan foto kegiatan gitu ya. Kemudian di rencana aksi yang kedua melibatkan pegawai dalam proses review strategi organisasi dan refinement IKU. Nah, dokumen pembahasannya adalah ya bukti dukung dokumentasi pelaksanaannya. Jadi untuk pembahasan itu ada undangannya, ada daftar hadirnya dan notulennya dan dokumentasi fotonya. Jadi notulennya ini berisikan terkait dengan kegiatan terkait refinement dan review strategi organisasi Bapak Ibu. Jadi tolong saat membuat notulennya ini tolong diperhatikan apa kegiatannya dan kadang jangan sampai salah gitu ya. Jadi saat menyampaikannya. Kemudian melaksanakan DKI. Laporan DKI adalah laporan kegiatannya, yaitu laporan monitoring dari pelaksanaan DKI. Jadi monitoring DKI ini menjadi dokumen pendukung dari rencana aksi melaksanakan DKI. Kemudian melakukan peningkatan kompetensi pegawai. Di sini adalah dokumentasi terkait dengan GKM Bapak Ibu. Jadi GKM itu buktinya yaitu dokumen terkait undangannya, acara GKM-nya, bahkan sampai kalaupun GKM ini biasanya notula itu diganti dengan materi yang disampaikan saat GKM. Jadi di dokumentasi GKM ini kalaupun tidak dibuat notulanya itu ada materi GKM-nya apa gitu Bapak Ibu ya. Karena biasanya KPPN itu hampir bisa atau Kanwil ya bisa 2 minggu sekali melakukan GKM internalisasi gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memberikan penugasan pengembangan kompetensi pegawai. Ini adalah dokumen pendukungnya adalah usulan peserta diklat dan penugasan saat diklatnya, yaitu terkait dengan usulan peserta diklat dengan ST. Jadi di sini ada ST dan ada usulan peserta diklat. Nah, kemudian terkait dengan memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawai. Di sini ada pemilihan pegawai terbaik. Itu dokumen yang dibutuhkan adalah mekanisme pemilihannya seperti apa, terus bentuk apresiasinya seperti apa. Itu menjadi bukti dukung dari memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawai. Di sini pemilihan pegawai terbaik yang dilakukan tiap triwulan akan mendapatkan nilai maksimal dibandingkan dengan yang semesteran. Itu Bapak Ibu. Jadi rentan waktu yang dalam pemilihan pegawai terbaik rata-rata yang selama ini kita nilai unit ini
melakukan pemilihan pegawai terbaik ini sudah dilakukan, tapi biasanya itu semesteran, kebanyakan semesteran lah. Di sini kalau dilakukan tiap triwulan, itu akan nilainya bisa mendapatkan nilai maksimal, didukung dengan mekanisme seperti apa pemilihannya dan bentuk apresiasinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, untuk prinsip 4 ini, persentase yang kita nilai itu poinnya itu persentasenya 12,5%. Jadi effort yang diberikan terkait dengan rencana aksi prinsip 4 adalah 12,5%. Lanjut, Mas. Oke. Nah, ini ada prinsip 5 terkait dengan kendali untuk membuat strategi sebagai proses berkelanjutan. Oke, di sini menyampaikan laporan capaian ini saya agak cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya di slide ini sudah ada penjelasan, ada dari rencana aksi ini apa aja poin-poin yang perlu diperhatikan, yaitu menyampaikan laporan capaian kinerja, di mana yang disampaikan adalah menyampaikan LKK pemilik peta, menyampaikan Lakin dan publikasi Lakin melalui website, dan menyampaikan hasil review Lakin ini khusus untuk Kanwil. Nah, untuk yang publikasi Lakin melalui website, itu bukti dukungnya adalah screenshot ya Bapak Ibu ya, screenshot yang telah dilakukan. Kemudian terkait menginput kontrak kinerja dan capaian kinerja pada aplikasi e-performance dan intense. Itu bukti dukung yang kita perlukan adalah memonitoring perekaman kontrak kinerja, monitoring pengisian capaian kinerja, SKNKO, dan perhitungan NKO melalui intent. Jadi intent di sini dapat menjadi menambah poin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu NKO-nya sudah menggunakan, tapi sepertinya sudah semua KPPN ya atau unit vertikal itu sudah menggunakan intent untuk perhitungan NKO-nya. Nah, terus terkait dengan SKNKO ini adalah yang menerbitkan adalah Kanwil. Kanwilnya gitu ya. Kemudian terkait dengan mengkompilasi laporan capaian kinerja. Di sini banyak kantor vertikal yang tidak bisa mendapatkan nilai maksimal karena LCKI-AA yang disampaikan ini biasanya adalah bahannya pemilik peta strategi. Padahal seharusnya itu levelnya sampai satu level di bawah pemilik peta. Jadi satu level di bawah pemilik peta itu menyampaikan LCK versi IAA. Di mana untuk Kanwil itu berarti satu level di bawah pemilik peta adalah sampai dengan Kabid ya, eselon 3, kepala bidang. Kalau di KPPN berarti sampai dengan eselon 4, kepala seksi. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimal terkait dengan LCK itu, LCKI AA dibuat sampai satu level di bawah pemilik peta. Kemudian memonitor dan memverifikasi dokumen kinerja pada fitur upload dokumen kinerja, persentase dokumen. Nah, ini nanti diambil dari, kalau saat ini sudah di intens ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kita mengambilnya langsung dari bekerja sama dengan bagian SDM gitu ya kalau itu ya. Tapi sekarang sudah di intent itu kita melihat persentase dari setiap unit berapa itu secara otomatis ya. Kalaupun Bapak Ibu ingin memberikan dokumen pendukung terkait capaian ini bisa dengan screenshot Bapak Ibu, screenshot dari kelengkapan dokumen yang telah diupload di unit tersebut. Ya. Terus melakukan sosialisasi menggunakan aplikasi e-performance. Nah, di sini terkait dengan aplikasi e-performance itu melakukan sosialisasi terkait aplikasi e-performance. Terus adanya ND, input kontrak kinerja dan capaian kinerja. Jadi untuk mengingatkan pegawai itu pimpinan unit mengeluarkan ND terkait dengan batas-batas waktu, terkait dengan input kontrak, dan batas-batas waktu terkait dengan pengisian capaian. Kadang-kadang kan sering kalau tidak dibuat seperti itu, pegawai itu atau unit di unit seperti itu lupa mengisi karena kurang perhatiannya individu pegawai itu terkait dengan
kontrak kinerjanya atau IKU-nya. Jadi kadang sebagai pengelola kinerja kita harus mengingatkan secara masif ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sosialisasi melalui GKM. Nah, ini kalau sosialisasi melalui GKM ini bisa ditujukan dengan dokumen pendukungnya yaitu undangan dan lain-lain itu. Nah, kemudian sosialisasi melalui berbagai media ini bisa mungkin dibuat di WA gitu ya kan, kadang kan kita sering juga kan kita memakai media WA group itu untuk itu sudah bisa menjadi bahan untuk membuat sosialisasi terkait dengan aplikasi e-performance melalui media sosial. Kemudian terkait dengan partisipasi survei kepemimpinan ini ya. Ini persentase partisipasi survei yang kita nilai. Jadi kita kemarin sudah melakukan survei kepemimpinan dan hasilnya sudah ada, namun memang belum dipublikasikan ke Bapak Ibu. Itu hanya menunggu publiknya. Nah, yang dilakukan Bapak Ibu adalah terkait dengan survei kepemimpinan ini adalah terkait dengan menerbitkan ND gitu Bapak. ND terkait dengan pengisian survei kepemimpinan. Nah, itu adalah bukti dukung terkait dengan survei kepemimpinan ini. Oke, terus kemudian tindak lanjut rekomendasi matrik tindak lanjut DKO. Itu adalah tindak lanjut penyelesaian matrik DKO. Ini termasuk selain membuat matrik tindak lanjut juga terkait penyelesaiannya atau laporan terkait dengan matrik tindak lanjut itu berupa ND. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan ini adalah dokumen laporan kegiatan yang sesuai kalender kegiatan. Jadi laporan kegiatan ini kita akan sinkronkan dengan kalender kegiatan yang telah dibuat di awal. Apakah sesuai dengan yang kalender yang telah dibuat atau bagaimana? Itu nanti kita ada penilaiannya sendiri Bapak Ibu. Kemudian melakukan asistensi pengelolaan kinerja khusus Kanwil ya. Jadi di Kanwil ini kalau ingin mendapatkan nilai maksimal di prinsip 5 ini ada melakukan asistensi pengelolaan kinerja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini tantangan ya buat Kanwil ya. Nah, di mana dokumen yang dilampirkan adalah terkait dengan ST-nya, terus laporan asistensinya, kemudian ND penyelesaian tindak lanjut terkait pembinaan KPPN gitu ya. Bahkan di sini kita menilai sampai ke nilai rata-rata SFO KPPN di wilayahnya. Ini nanti kita akan masukkan di jadi sebagai bentuk edukasi dan komunikasi dari Kanwil itu seharusnya pengelola kinerjanya melakukan edukasi gitu ya terkait mungkin menilai SFU-nya secara regional gitu ya apakah. Nah, karena nanti di sini nilai SFU rata-rata masing-masing KPPN di unit di wilayah Kanwil tersebut akan menjadi capaian juga di poin rencana aksi yang ini untuk Kanwil. Kemudian menyusun profil resiko ini sudah dilakukan termasuk laporan kegiatan terkait dengan profil resikonya rata-rata sudah menyampaikan. Kemudian mengelola SDM dan IT mendukung strategi organisasi itu adalah laporan ABK dan hasil pembinaan TIK ini. Hasil pembinaan TIK ini yang dinilai adalah Kanwil yang melakukan pembinaan ya terkait dengan TIK-nya ya, TIK KPPN. Jadi ini terkait dengan pembinaan Kanwil sebenarnya, bukan nggak sampai ke KPPN. Kemudian melakukan review K3. Nah, review K3 ini yang kita nilai adalah SKNKP K3, apakah sudah dilampirkan, dan berita acara review K3. Jadi itu Bapak Ibu terkait 5 prinsip yang kami sampaikan. Nah, di luar 5 prinsip ini ada juga penilaian yang kita lakukan terkait SFO, yaitu
ketepatan waktu penyampaian SFO, ya kita melihat dari ND yang disampaikan gitu ya, karena memang bahkan di unit terkait saya sebagai PIC Kanper itu di unit saya yang ada yang beberapa yang sampai sekarang tidak pernah menyampaikan ND penyampaian laporan SFO gitu ya Pak. Saya sudah berkoordinasi dengan Kanwilnya gitu ya, karena saya kalau berkoordinasi secara langsung dengan KPPN-nya, nah saya ingin memberikan peran terhadap Kanwil terkait dengan edukasi ke wilayahnya, KPPN wilayahnya. Jadi ada juga ya, di luar prinsip itu yang dinilai adalah ketepatan waktu penyampaian SFO menggunakan intens ya. Jadi nanti intens itu sebagai media menyampaikan SFO walaupun hanya link yang di-upload di situ. Ini untuk menghemat Bapak Ibu terkait dengan kalau dulu katanya mengirim flash disk ke bagian OTL gitu ya. Jadi kita banyak panen flash disk. Nah, dengan adanya intens ini linknya bisa diupload di situ terkait dengan laporan SFO, itu akan menjadi penilaian gitu ya. Kemudian laporan narasi SFO. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena selama ini banyak unit yang menyampaikan SFO ini berdasarkan matrik yang telah dibuat. Jadi seakan-akan tanpa ada kata pengantar atau apa, hanya untuk memenuhi matrik yang telah, kebetulan ini sebenarnya adalah laporan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setidaknya itu ada narasi yang telah dibuat. Jadi menjelaskan NKO-nya, menjelaskan narasinya seperti apa. Jadi terus ada eksekutif summary-nya dari sambutan dari pemilik peta itu seperti apa terkait dengan apa. Jadi itu yang kita harapkan itu nanti menjadi penilaian Bapak Ibu. Jadi selama ini seakan-akan SFO itu kan hanya memenuhi matrik. Jadi padahal matrik itu adalah kalau di laporan SFO itu hanya menjadi lampiran kan sebenarnya nanti apa narasi yang telah disampaikan di awal, dan nanti lampirannya itulah jadi isian-isian dari bukti dukung dari yang dibuat berdasarkan matrik langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Kemudian kesesuaian matrik SFO dengan pelaksanaannya itu juga kita nilai. Kemudian kualitas LCK IIAA pemilik peta. Jadi itu juga menjadi penilaian di luar 5 prinsip tadi. Mungkin yang paling yang sebenarnya nilainya juga lumayan besar ini Bapak Ibu ya, di luar prinsip ada 6 yang saya sampaikan tadi barusan. Nah, terus IIAA juga lumayan untuk mendongkrak gitu ya, karena di situ nanti ada porsinya sendiri terkait dengan IIAA itu. Oke, lanjut Mas. Jadi ini beberapa area yang masih perlu peningkatan Bapak Ibu. Jadi ini kita membuat ini terkait dengan nasional ya Bapak Ibu ya, yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi, kita rata-rata kita lihat secara nasional di prinsip 1 itu masih ada rata-rata itu ini 8 poin ini yang tidak kurang maksimal gitu ya terkait dengan rencana aksinya. Jadi ada penyusunan strategi organisasi dan penentuan strategi organisasi yang dipilih gitu ya. Ini tadi yang step, SWOT, pause gitu ya Bapak Ibu ya. Bahasan review peta strategi KK, IKU, IS. Ini salah satu juga. Terus matrik ketercapaian IKU, sosialisasi terkait strategi organisasi, terus prestasi dan inovasi. Ini masih banyak terkait dengan prestasi. Mungkin prestasi karena ini ya kemarin yang tahun kemarin. Ini untuk yang tahun kemarin ya Bapak Ibu ya, tahun 2021 ya penilaian SFO. Nah, ini untuk prestasi ini mungkin karena keterbatasan dari, kalau dulu kan memang prestasi yang tingkat nasional dan tingkat kantor pusat yang kita nilai gitu. Jadi otomatis banyak KPPN atau Kanwil yang tidak mendapatkan banyak KPPN dan Kanwil yang tidak tidak bisa dapat nilai maksimal di prestasi ini.
Oke, waktu saya kurang 7 menit ya, Pak Baru. Betul, sebentar ya. Agak cepat ya Bapak Ibu ya. Nanti ini bisa ini bahannya disampaikan ya. Bahannya kan sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa terkait dengan beberapa area yang masih perlu ditingkatkan itu nanti bisa dibaca. Kemudian yang ini yang penting yaitu syaratnya ini adalah ada, lengkap, dan mudah dicari ya. Mudah dicari ini Bapak Ibu. Mudah dicari ini menjadi Bapak Ibu bisa membantu kami untuk lebih gampang itu setiap rencana aksi dalam satu prinsip itu diberikan langsung buat folder-folder aja Bapak Ibu kalau memang ada link drive-nya gitu ya. Jadi begitu kita masuk ke situ di prinsip katakannya prinsip 5 nanti rencana aksinya yang mana itu akan mempermudah kita dan Bapak Ibu juga pasti akan dipastikan nilai yang Bapak Ibu dapatkan itu karena kita beberapa kali susah gitu ya mencari bukti dukung yang bayangkan laporan SFO itu minimal itu ada yang membuat itu paling minimal itu 450 halaman. Ada yang sampai 5.000 halaman gitu ya. Makanya untuk mempermudah kita itu adalah mudah dicari ini. Makanya kita sudah ada di Intent juga terkait link yang harus disampaikan. Kadang-kadang link yang disampaikan adalah gelondongan dari laporan SFO yang di scan berapa ribu halaman itu. Jadi tolong untuk mempermudah kami agar mudah dicari. Jadi setiap prinsip itu dan rencana aksinya itu dibuat folder sendiri-sendiri. Oke, lanjut Mas. Jadi lanjut. Nah, ini evaluasi internal manajemen kinerja. Jadi ini dijelaskan di sini ada hasil survei kepemimpinan 2022, pelaksanaan survei tanggal 22 sampai 30 September, hasil survei skala kepentingan 9,67, skala persepsi 9,62. Jadi ini di bawah ini ya, kepentingan ya, untuk persepsinya. Jadi hasil survei menunjukkan bahwa seluruh indikator implementasi SFO di seluruh unit kerja dianggap sangat penting dan mendapat persepsi sangat baik gitu ya. Gap antara skala kepentingan dan skala persepsi menunjukkan bahwa masih terdapat room of improvement yang dalam implementasi SFO di DJPB. Oke, jadi evaluasi internal manajemen ini adalah latar belakangnya dan tujuannya Bapak Ibu. Ini biar cepat Mas. Jadi kita next saja. Ini tadi Bapak Ibu terkait dengan metodologi penilaian manajemen kinerja itu 30% dari penilaian adalah dari NKO, kemudian 70%-nya adalah 85% dari pemenuhan pelaksanaan prinsip SFO, 5% adalah laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, ini adalah termasuk narasi tadi 5%. Kemudian untuk LCKI AA ini bobotnya 10% sendiri dari 100%. Nah, 85% tadi yang saya jelaskan tadi itu dibagi per prinsip Bapak Ibu. Prinsip terbesar adalah 35% di prinsip 1. Itu dan yang paling rendah adalah di prinsip 2 10%. Lanjut. Nah, ini adalah perbandingan nilai rata-rata per kategori tahun 2021. Nah, ini kita punya dashboard untuk overview NKO dan SFO lingkup DJPB Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dilihat kan Mas dashboardnya. Ini dashboard dari tim PKO gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Di sini ada top 10 unit kerja ya NKO saat ini dari Intent. Kemudian di sini ada nilai SFO ya. SFO 2021 ini ada top 10 juga gitu ya. Ini bisa dilihat sampai Bapak Ibu nanti berapa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang unit kerja tertinggi untuk Kanwil ada di Kanwil di JBB Provinsi Aceh dengan poin 96,56 dan KPPN Pati, PPN Malang dan jadi 3 terbaik dan ini ada 10 unit
dengan NKU tertinggi. Jadi dashboard ini bisa Bapak Ibu akses kembali, Mas. Di link tadi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat itu adalah dashboard untuk terkait melihat bagaimana kinerja pengelolaan kinerja di masing-masing unit di kantor vertikal. Lanjut, Mas. Oke, ini critical point yang area peningkatan kualitas manajemen kinerja, yaitu terkait penyusunan formulasi strategi itu tadi ya, yang terkait steps, SWOT, TOS, terus aplikasi intent, mendorong seluruh pegawai agar mengupload seluruh dokumen kinerjanya menggunakan aplikasi intent agar memudahkan pengarsipan pegawai untuk keperluan kenaikan pangkat maupun review K3. Yang paling penting adalah di sini Bapak Ibu. Jadi pengelola kinerja ini kalau seandainya di unitnya ini nggak lengkap terkait dengan mengupload dokumen, itu adalah dampaknya adalah di review K3-nya. Jadi kita susah untuk membandingkan Y-1 dan Y-2. Jadi tolong Bapak Ibu untuk tertib gitu ya untuk mengupload terkait dengan dokumen kinerja. Internalisasi visi misi, peta strategi dan IKU. Terus penyusunan IS. Tadi ya, penyusunan IS di luar mandatori dari kantor pusat. Lanjut, Mas. Ya. Apresiasi pencapaian target IKU. Jadi ini juga menjadi critical point gitu ya, terkait dengan meningkatkan frekuensi metode pemberian penghargaan pencapaian kinerja para pegawai, antara lain dalam bentuk pemilihan program The Best Employer, ini bukti dukungannya nota dinas, surat apresiasi gitu ya, dan lain-lain. Terus prestasi unit kerja, meningkatkan prestasi unit kerja penghargaan skala nasional gitu ya. Ini artinya kita tambah ya, terkait dengan bisa secara regional itu setingkat Pemda dapat memberikan penghargaan gitu ya, tapi yang memberikan adalah top atau pimpinan tertingginya di Pemda itu bisa gubernur, bupati atau wali kota. Terus itu karena atas permintaan dari teman-teman KPPN dan Kanwil di daerah yang mungkin tidak kebagian gitu ya terkait dengan prestasi unit yang telah disampaikan, yang telah dikeluarkan dari level tingkat kantor pusat. Kemudian kualitas laporan capaian IKU, nah, ini IAA. Kemudian tingkat partisipasi, nah, ini juga meningkatkan intensitas penyampaian masukan secara tertulis ya Bapak Ibu, yang bersifat konstruktif dan dalam rangka perbaikan kualitas pengelolaan kinerja. Jadi yang kita sering kayak aktif di WA itu tidak dihitung ya terkait tingkat partisipasi ya. Tingkat partisipasi itu yang tertulis Bapak Ibu. Oke, lanjut Mas Yudi. Oke, ini versi IAA, penyusunan laporan capaian IKU versi IAA. Ini mungkin sudah sering kali disampaikan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah sampai bosan gitu ya mendengar, tapi memang kenyataannya sampai sekarang pun terkait penyusunan laporan capaian IKU versi IAA ini masih masih nggak sesuai ekspektasi yang kita harapkan gitu ya, masih banyak menyampaikan hal-hal yang sifatnya hanya menjelaskan capaian saat triwulan itu capaiannya seperti apa. Oke Mas, lanjut Mas. Ini adalah tahapan penyusunan laporan capaian IKU versi AA. Jadi subbagian umum atau PK itu hanya mengkolek ya. Jadi mengumpulkan gitu ya sumbangan dari masing-masing bagian atau seksi. Kemudian tugas dari pengelola kinerja adalah mereview laporan dari masing-masing bidang atau seksi terkait kualitas IAA. Nah, dari situ baru kita konsolidasi untuk penyusunan laporan capaian IKU. Dan ini nanti setelah dikonsolidasi dilakukan dialog. Dialog ini adalah DKO. Pelaksanaan DKO dengan membahas IKU, pemilik peta, serta isu strategis lainnya.
Nah, di sini yang terakhir adalah finalisasi, memperbaiki laporan capaian IKU berdasarkan hasil DKO atas arahan pimpinan. Gitu. Jadi lanjut. Nah, ini terkait dengan IIAA. Kalau yang di atas ini kan terkait nama unit, nama SS itu sudah jelas ya, nama IKU sudah jelas. Target realisasi ini juga sudah jelas gitu ya. Mungkin yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan ini, isu utama dan implikasi, apa yang terjadi dan implikasinya seperti apa. Di mana mengungkapkan isu kritis yang menjadi prioritas baik positif maupun negatif pada periode selanjutnya. Jadi bila Bapak Ibu melakukan DKO triwulan 2 atau 3 itu adalah isu-isu kritis yang disampaikan itu adalah di sini berisikan isu terkait dengan bagaimana periode selanjutnya itu seperti apa, dan yang diharapkan adalah isu-isu negatif, Bapak Ibu. Jadi kenapa isu-isu negatif? Karena dari isian ini nanti pimpinan atau pemilik peta itu bisa memberikan arahan bila efek negatif atau isu-isu itu memang akan terjadi gitu. Jadi agar jelas arahannya dan pimpinan unit atau pemilik peta strategi itu bisa menangkap terkait dengan isu-isu yang akan terjadi, otomatis kalau seandainya di isu utama ini tidak ada isu negatif, boleh diberikan isu positif, tidak masalah. Tapi yang diharapkan dari isian dari isu utama di sini adalah yang bersifat negatif, dan itu adalah periode selanjutnya. Apabila tidak ada isu terkait misalkan terhadap IKU yang telah tercapai dan tidak ada kegiatan lanjutan, maka kolom ini hanya berisi penjelasan capaian. Jadi di sini boleh diisi penjelasan capaian memang apabila memang tidak ada isu-isu yang bisa diangkat. Itu baru bisa menjelaskan terkait dengan penjelasan capaian. Nah, isu utama yang disampaikan diprioritaskan adalah isu yang bersifat internal, Bapak Ibu. Kenapa internal? Karena di situ bila sifatnya internal itu, Bapak Ibu, pemilik peta strategi itu bisa langsung memberikan arahan atau karena masih dalam kendali yang beliau atau pemilik peta. Jadi karena masih dalam kendali yang bersangkutan atau pemilik peta strategi, otomatis apa-apa yang akan dilakukan itu bisa segera ditangani atau segera ditindaklanjuti gitu. Kemudian akar masalah. Akar masalah ini adalah menjelaskan tentang akar masalah atau hambatan yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam isu utama. Jadi ini akar masalahnya adalah penyebabnya apa dari isu utama tersebut. Kemudian di sini juga yang diharapkan adalah isu-isu yang bersifat internal. Jadi bagaimana akar masalahnya juga bersifat internal agar itu masih dalam kendali lingkup pemilik peta strategi di unit tersebut. Jadi pengambilan keputusan atau tindak lanjut atas isu-isu tersebut bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian tindakan yang telah dilaksanakan itu menjelaskan IS, mitigasi risiko atau tindakan lain yang telah dilakukan dan perkembangan kepentingan dalam proses pencapaian target. Rencana ASI pada laporan capaian triwulan sebelumnya ini bisa dimasukkan ke sini dan dijelaskan progresnya dilaporkan dalam kolom ini. Jadi progresnya rencana aksi periode sebelumnya itu bisa dijelaskan di tindakan yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian di sini ada kolom rekomendasi rencana aksi, di mana rekomendasi rencana aksi adalah berisi terkait dengan tindakan yang untuk memastikan organisasi mencapai kinerja yang diinginkan. Jadi rekomendasi yang untuk menjawab isu utama tersebut, Bapak Ibu. Jadi di sini isinya adalah harus mampu menjawab isu utama dan akar masalah. Itu rekomendasinya seperti apa. Nah, terus penanggung jawab itu adalah unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan. Jadi PIC-nya itu siapa? Kalau di KPPN itu ada kepala seksi,
di seksi ya, di seksi mana, kalau di Kanwil di bidang mana gitu ya. Kemudian di periode pelaksanaan dijelaskan secara spesifik, bukan sepanjang tahun. Jadi kalau bisa ini untuk periode ini dijelaskan sampai ke minggu gitu ya, minggu kedua bulan April gitu, atau minggu kedua bulan Oktober, minggu kedua bulan November gitu. Jangan biasanya itu yang sering kita lihat itu adalah periodenya itu Januari sampai Desember, atau mungkin menjelaskan triwulannya. Jadi katakanlah untuk isu-isu yang di triwulan 4 nanti diisinya November sampai Desember untuk periode pelaksanaannya. Pimpinan unit akan atau pemilik peta strategi akan lebih terinfo bila periode ini menyebutkan sampai minggu atau bulan, Bapak Ibu. Lebih spesifik lagi sampai minggu kedua, minggu ketiga bulan November, minggu ketiga bulan Desember, seperti itu. Oke, mungkin lanjut Mas. Untuk IS mungkin nggak ada isu ya Bapak Ibu ya. Kalau IS memang sudah seperti ini. IS ini terkait dengan ada pagu anggarannya, realisasinya berapa, terus progres sampai dengan triwulan. Ini diisikan SS dan IKU, SIS, periode IS, output. Ini mungkin nggak ada isu, tapi penjelasan di sini adalah penjelasan dari apa-apa yang telah dilaksanakan, termasuk dengan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan, termasuk isu-isu positif yang tadi ada di IA. Gitu ya, hampir sama sebenarnya. Tapi di sini sampai menjelaskan terkait dengan pagu dan realisasi anggarannya. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk what next itu saya kembalikan ke Mas Ali gitu ya. Monggo Mas Ali. Siap, terima kasih Mas Karis. Baik Bapak Ibu, ini satu slide terakhir setelah mendengarkan daging semua dari Mas Karis. Ini saatnya pendinginan ya kalau apa? Kalau olahraga ya, pemanasan tadi saya yang ringan-ringan aja, Mas Karis yang berat-berat aja. Baik, next Mas. Baik Bapak Ibu, jadi agenda kita terdekat, agenda kita bersama yang akan kita lakukan bersama dalam waktu dekat ini yaitu untuk Oktober ini tentunya Bapak Ibu kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa tanggal 31 sebelum kita gajian ya, ini tanggalnya tua banget ini, tanggal 31 ini Bapak Ibu mohon mengirimkan laporan SFO ke kami. Dan yang selanjutnya adalah di sini terkait dengan upload dokumen kinerja dengan format baru pada Intens. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentunya kita tahu bersama bahwa akhir tahun dan awal tahun, jadi kita kenal selama ini kan ada langkah-langkah akhir tahun ya. Sebetulnya awal tahun juga berat bagi kita bersama. Selain pemenuhan tugas rutin kita, sekaligus juga nanti di situ akan ada periode pelaporan dan lain-lainnya. Jadi di sini November kalau bisa Bapak Ibu tentunya mulai melakukan refinement dan mulai melakukan review K3. Tentunya review K3 tadi juga Bapak Ibu membutuhkan dokumen-dokumen. Andai kata Bapak Ibu dokumennya sudah dokumen para pejabat atau pegawai di lingkup unit Ibu telah terupload, jadi Bapak Ibu dengan mudah untuk melakukan reviewnya. Lalu di bulan Desember tentunya kita akan makin panas lagi mesin kita nanti. Di sini kita masuk ada prognosis Bapak Ibu, kalau kami boleh saran mulai membuat DKO pra DKO untuk ibaratnya memantau sejauh mana pencapaian IKU di triwulan keempat. Lalu Bapak Ibu sudah mulai melakukan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023, demikian juga dengan penyusunan Lakin. Jadi Bapak Ibu kalau bisa dicicil dari saat ini itu makin baik makin bagus. Lalu yang terakhir adalah di bulan Januari tentunya di sini agenda kita cukup banyak Bapak Ibu. Untuk agenda pengelolaan kinerja kita diantaranya yaitu adalah penilaian perilaku, lalu ada juga laporan capaian IKU, penetapan nilai kinerja, ada NKO, NKP, CKP, NSKP, PKPNS, dan lain-lain. Lalu juga di Januari ada penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja untuk tahun 2023, lalu juga ada penyelesaian Lakin.
tentunya di sini agenda kita ke depan di akhir tahun dan awal tahun itu cukup banyak. Jadi kita bersama berharap bahwa tentunya tugas ini dapat kita lakukan, Bapak Ibu juga dapat menyelesaikannya. Kita cicil bersama dari saat ini. Mudah-mudahan semuanya clear, soft landing, kita semua sehat, dapat tukin, dapat dapat tukin ya. Tukinnya mudah-mudahan baik ya infonya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Kami hanya mengingatkan agenda kita selanjutnya. Agenda kita selanjutnya cukup banyak. Jadi tentunya kita harapkan bersama semuanya everything oke, semua kita sehat. Mungkin itu aja dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kata yang salah dan keliru. Sekian kami kembalikan kepada MC Renja, Rere dan Anja. Terima kasih. Wassalam.